Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi ja'ala sholata imaduddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdur rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Yang kami hormati Al-Mukarram Ustadz Mansur Hamid SAG dan segenap pengurus Masjid Taqwiyatul Muslimin yang dimuliakan Allah SWT. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, rahimakumullah. Kita patut bersyukur kepada Allah SWT. Monggo sareng-sareng mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ngantos hari ini sampai detik ini panjenengan sampun memasuki poso pada tahapan yang pertama. Gimana kok 10 yang pertama? Gimana bagi? Terus saya Nabi, kalau kita telah menyelesaikan puasa kita pada tahap pertama, perpuluhan pertama, hari ini 10 hari kita puasa pada tahun ini. Kata Rasulullah, awalur rahmah, berarti panjenengan berak angsal rahmati Gusti Allah. Tiang le angsal rahmati itu sangat beruntung. Wa rahmatullahi khairun mimma yajma'un. Rahmati Allah itu lebih berharga, lebih mulia dari seluruh apa yang kita kumpulkan di dunia dan isinya ini. Bahkan nanti kita masuk surga itu bukan karena ganjaran ibadah kita, bukan karena ganjaran sholat kita, bukan karena ganjaran ibadah-ibadah kita yang lain, tapi kita masuk surga krono rahmati Gusti Allah. Oleh karena itu kita patut bersyukur dan mengucap alhamdulillahirabbil alamin karena kita telah menyelesaikan perpuluhan yang pertama, berarti kita berhak mendapatkan rahmatnya Gusti Allah. Nanti kita tinggal memasuki tahapan berikutnya, yaitu tahapan maghfirah dan tahapan itqum minar. Ibu-ibu, Bapak, hadirin hadirin sekalian, tema hari ini saya diberikan tema pentingnya meminta pertolongan kepada Allah lewat sabar dan sholat. Catat Bu nggih, tema ini pentingnya njaluk tolong ten Gusti Allah lewat sabar lan sholat. Mengapa sih kita ini perlu minta tolong Allah? Nek panjenengan maos dan tenggene Al-Qur'an ya dalam surat An-Nisa itu ayat yang berbunyi ngaten, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan aku ciptakan manusia dalam posisi yang lemah. Halo Bu, menungso niku lemah napa kuat? Lemah. Apa buktinya? Seringkali kita menghadapi problem tapi tidak bisa menyelesaikan problem kita sendiri. Ngerti apa nggih? Bahkan kalau kita baca di dalam cerita kehidupan, kata tiang sing sukses, orang yang kuat, dia melakukan bunuh diri. Karena apa? Otaknya cutel, nggak bisa menyelesaikan problem yang dihadapinya sendiri. Itu pertanda kalau manusia itu lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu menungso perlu pitulunge Gusti Allah. Halo? Napa Bu? Perlu njaluk tolong datang Gusti Allah. Kita kalau minta tolong kepada selain Allah, nggih badhe kecewa, kuciwa. Nggih napa nggih? Njaluk tolong menungso lho menungso dhewe nggak iso apa-apa. Nggih napa nggih? Oleh karena itu kalau kita
membaca Fatihah di dalam sholat, di sana ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kata pertolongan diawali dengan na'budu, menyembah atau ibadah. Artinya apa? Nek panjenengan kepingin oleh pitulungi Gusti Allah, ya ibadah sing apik, sing bener, sing apik, sing khusyuk. Halo? Bu? Pak? Kalau kita evaluasi, kita ibadah apa ya ini pun saya napa dereng? Pak, Bu? Enten jawab? Rata-rata pertanyaan kita dereng. Gitu oke? Oleh karena itu, mari kita perbaiki ibadah kita, terutama ini bulan Ramadan, bulan berlomba-lomba kita meningkatkan ibadah. Mari kita perbaiki ibadah sholat kita, ibadah puasa kita, dan ibadah-ibadah kita yang lain. Supaya nopo? Supaya nek panjenengan jaluk pitulung dan Gusti Allah langsung tidak ada hijab, didengar dan dikabulkan dening Gusti Allah. Itu kalau kita ibadah isai. Oleh karena itu prosedur untuk mendapatkan pertolongan Allah, ibadah kita harus baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, kami beribadah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Jadi pertolongan akan datang kalau ibadah kita sae. Oleh karena itu mari ibu-ibu sekalian, nek panjenengan salat nggih sing khusyuk, nggih pakaian sing sae, nggih wangi-wangi nggih. Aja rokok sing mrene lebu digawe. Nggih, pilih pakaian yang terbaik. Khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Hendaklah kamu pakai pakaian yang terbaik ketika Anda berangkat ke masjid. Pakaian yang bagus, yang paling bagus digawe ten masjid. Rata-rata kita mboten. Nek ten pesta sing apik-apik, nggih napa nggih? Wangi-wangi, ayu, nek nang masjid bureng. Halo? Bu? Monggo ini diperhatikan betul karena apa? Ibadah itu akan baik dan sempurna kalau kita juga memperhatikan hal-hal yang bersifat dohiriyah. Sebelum kita menata batin, ayo ditoto dohirnya. Karena apa? Az-zahir ya dulu alal batin. Yang dohir itu menunjukkan apa yang ada di dalam batin. Nek panjenengan pakaiannya bagus, nggih, wangi, kemudian indah, itu insya Allah batinnya juga bersih. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah, kembali lagi kepada tema pokok bahwa pertolongan Allah akan datang kalau ibadah kita baik. Ibu-ibu yang terhormat, kata pertolongan di sini ada dua yang perlu kita gantungkan. Pertolongan dengan sabar dan pertolongan dengan sholat. Wasta'inu bisobri washolah wa innaha lakabiratun illa alal khosin wa nahum mulaku robim alladzina yadhunnuna annahum mulaku robim wa nahum ilahi rojiun. Ayat 46-nya begitu. Ayat 45, hendaklah kalian meminta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Yang pertama sabar. Nggih, sabar itu apa to penting? Apa to penting? Apa nggih? Sabar itu mengekang nafsu kita, nggih. Dari apa? Dari apa-apa yang merintangi kita untuk berbuat baik, merintangi kita meninggalkan yang dilarang, dan merintangi kita untuk sabar ketika menerima musibah. Oleh karena itu Imam Al-Ghazali membagi tingkatan sabar itu ada 3 macam. Bu, sabar niku wonten 3 macam. Catat Bu nggih, catatan ati mawon nggih. Yang pertama as-sabru ala ta'ah. Sabar di dalam taat dhateng ngarsanipun Gusti Allah. Panjenengan sembahyang perlu sabar. Nggih napa nggih? Bayang tarawih 23 cek suwene rek. Waduh sing umami nggih suwe nggih kadang kita enggak sabar. Oleh karena itu sabar yang pertama terus Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin as-sabru ala ta'ah. Sabar ing dalam ngelakoni perintahe Gusti Allah. Itu as-sabru yang pertama. Kadang-kadang kita juga enggak sabar nggih.
wis wayahe sembayang rame-rame di toko, kok abot rek ninggal norek iki akeh pelanggan, banyak pembeli, wayahe sembayang. Nek panjenengan tidak memperhatikan itu, maka hidup kita tidak barokah. Ibu Bapak, bagi mereka yang pernah ibadah umroh haji, itu tahu persis betapa di Mekah Madinah ketika adzan, toko-toko gak gelem menerima pembeli. Oke, ketika saya haji itu, saya mau beli surban kalau nggak salah waktu itu ya, di Madinah. Tiba-tiba ditolak. Ternyata apa? 2 menit lagi langsung adzan. Berarti betapa orang-orang Mekah Madinah memperhatikan perintah Allah dan tidak melupakan apa yang harus diutamakan. Boten krono donya. Oleh karena itu Imam Abu Laitham Samarqandi menyatakan di dalam sebuah sabdanya, kalimatnya ya, beliau menyatakan demikian. Kalau kita ingin rezeki kita barokah, kepingin panjenengan uripe selamat barokah, pesan beliau begini: Allah yuakhirallahu min faraidillahi li ajlil kasbi. Ojo sampai ngakhirno apa yang diperintahkan Allah hanya untuk kasab. Kasab itu mencari rezeki. Panjang contoh jogo toko, jogo napa mawon, begitu rame-ramenya adzan, dia tinggalkan tutup. Nanti selesai sholat, donga wirid, baru buka lagi. Niku rezeki ini nggarai barokah. Tapi panjenengan tidak seperti itu, maka rezekinya tidak barokah. Di Mekah Madinah itu luar biasa barokahnya orang-orang sana. Kenapa? Karena memperhatikan sholat tepat waktu. Oleh karena itu kita minta tolong pada Allah dengan sabar, yang kedua dengan sholat. Jadi sabar itu penting, sabar di dalam taat kepada Allah, yang kedua sabar di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah. Panjenengan meninggalkan larangan itu berat, apalagi kalau sekarang ini ya era teknologi, kita sering nge-share sesuatu yang belum pasti benar, sesuatu yang hoax, terima konten nggak pakai dipelajari, ditabayunkan langsung di-share. Ya kita harus cerdas dan cermat sebagai orang mukmin di dalam menerima informasi. Orang Islam itu orang yang memilih sesuatu yang baik, ya. Jadi tidak semuanya direspon, tapi dicermati dan dipilah. Oleh karena itu, panjenengan harus hati-hati karena itu dosa tangan kita, dosa mata kita, dosa lisan kita. Ya, dan itu akan dapat merusak amal ibadah puasa kita. Kalau kita banyak dosa, akan menghambat mustajabnya doa kita atas panjenengan minta tolong pada Allah, itu akan terhambat kalau kita tidak membersihkan jiwa hati kita dengan memperbanyak istighfar, justru memperbanyak dosa. Ada sebuah syair yang disampaikan oleh Robi Al-Adawiyah, wa umru nakisun wa dzambi zaidun, dan umur kita setiap saat selalu berkurang. Halo Bu, umur kita ini bendino kurang nopo tambah? Kurang nggih. Jadi semakin hari umur kita berkurang, semakin dekat pada kematian. Tapi wa dzambi zaidun, pada sisi lain dosa-dosa kita bertambah-tambah. Oleh karena itu kita harus selalu memperbanyak istighfar. Panjenengan selesai sholat witir, selesai sholat tarawih witir, itu membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, diawali dengan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhoka wal jannah, wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Itu doa yang kita baca setiap selesai panjenengan melakukan sholat witir. Ini untuk apa? Menghapuskan, membersihkan dosa kita supaya donga panjenengan mandi. Lek panjenengan njaluk tolong langsung didengarkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu Bapak hadirin, kembali kepada tema awal bahwa minta tolong itu lewat dua sarana, yaitu sabar dan sholat. Saya ingin cerita, saya punya kitab. Kitab ini kitab lama ya. Saya beli ketika saya mondok di Tebireng. Kitabnya kalau dalam bahasa Arabnya Bahrul Iman,
Samudra Iman, dikarang oleh Syekh Muhammad Syaid. Di sana diceritakan, ini menceritakan tentang betapa orang itu penting jaluk tolong dengan sholat. Ada seorang yang bernama Abul Hasan, ini hidup di kota Mekah. Abul Hasan ini sudah tua, dia mempunyai 5 anak dan seorang istri ya. Karena kondisinya hanya sederhana hidupnya, bahkan terkategori miskin, dia hanya punya sepotong roti untuk persiapan makan sekeluarga. Jadi hanya punya roti, tapi digunakan makan sekeluarganya. Tapi beliau hidupnya tetap tenang, hidupnya bahagia. Ini Abul Hasan. Nah tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu, mengucapkan salam untuk pintu. Ketika dibuka, ternyata orang ini menyatakan, "Wahai Tuhan, saya mohon adakah sesuatu yang bisa kita makan? Saya sudah beberapa hari belum makan." Ya, spontan Abul Hasan karena orang yang beriman dan soleh datangi istrinya, "Wahai istriku, ini ada orang meminta makan. Dia sudah berhari-hari tidak makan. Padahal dia hanya punya roti 1 potong untuk dimakan sekeluarga." Ini kalau kita mikir-mikir, kira mboten? Awake dhewe gak mbadok kaya dengan wong. Kira nggih? Tapi dia enggak, langsung tergerak, diberikan sepotong roti itu dan ikhlas kepada orang ini. Nah, enggak lama kemudian 5 anaknya ini nangis. Luwe. Ya waktunya makan luwe. Malam hari itu karena lapar, istrinya bingung. Akhirnya bilang ke Abul Hasan, "Wahai Abul Hasan, ayah," begitu ya katanya, "ini anak kita lapar. Lalu apa yang kamu lakukan?" Abul Hasan segera mengambil baju terbaik yang dimiliki. Jenenge wong miskin ya, yang terbaik kayak apa? Tapi layak. Kemudian pakai sarung, dia pergi ke masjid. Apa yang dilakukan? Sholat tahajud lalu ndonga. Halo? Nek panjenengan sumpek ada problem, ada persoalan, njaluk tulung ning Gusti Allah lewat sholat, lewat sabar dan sholat. Ini kita contohkan sholatnya, ya. Jadi orang yang minta tolong lewat sholat. Abul Hasan ini begitu ada problem, mananya kelaparan, wis nggak panganan blas. Ada makanan roti, tapi sudah diberikan kepada orang lain. Betapa pedulinya dia kepada orang lain. Karena apa? Islam itu mengajarkan kesalahan ritual, ibadah kudu apik datang Gusti Allah, tapi ne menungso ya kudu apik. Senajan awake luwe tapi ana wong luwe dhisikno wong liya. Ini hebatnya Abul Hasan. Nah, kemudian ketika anaknya kelaparan, dia nangis. Kemudian Abul Hasan disambati bojone, dia pergi masjid. Apa yang dilakukan? Ngelakoni sembahyang tahajud 4 rakaat ya, 4 rakaat ya. Kita kalau lebih sempurna 8 rakaat ditutup 3 witir. Itu sholat tahajud yang biasa dilakukan Rasulullah SAW. Ini yang saya baca di dalam kitab hadis Tajridus Shorih. Ya ketika saya ngaji di Bireng itu begitu. Jadi Rasulullah itu kalau sholat tahajud 11 rakaat, 8 rakaat tahajud, 3 witir. Jadi 11 rakaat itu total tahajud kita. Tapi Abul Hasan cukup mengerjakan 2-4 rakaat. Kemudian berdoa. Apa doanya? Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud aghnina bihalikan haramik wa bi ta'atika masyatik wa bi fadlika aman siwak bi rahmatika arhamar rahimin. Nek cara gadukane gampang ngeten. Wahai Allah, Engkau Maha Kaya, Engkau Maha Bijaksana. Malam ini anak-anak saya lapar. Saya minta kepada panjenengan, berilah saya makanan. Singkat dungane. Mila ini panjenengan donga, aja ribet-ribet nggawe bahasa Arab sing panjenengan enggak ngerti artine. Gawe cara Jawa sing panjenengan paham, sing panjenengan yakin. Ngira apa nggih? Lek ndonga yakin niku nggarai mandi. Tapi lek ndonga gak ngerti artine ya ngawang. Ngira apa nggih? Dia yakin pakai bahasa niki karena nggadukan nggih. Dia tentunya bahasa Arab di Mekah ya. Tapi artinya wahai Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Bijaksana, hari ini malam ini anak saya kelaparan, kula nyuwun datang panjenengan
panjen paringi makanan. Titik. Enggak lama kemudian di tempat lain ada seorang kaya raya, dia itu kebingungan untuk mencari orang yang diwasiati oleh orang tuanya. Karena dia ditinggali uang 1000 dinar. Disuruh mencari orang yang paling miskin di kota Mekah. Dia mencari berhari nggak ketemu, akhirnya dia berangkat malam hari, membawa 1000 dinar dan makanan 1 karung. Dia naik kuda dan kudanya tanpa dikendalikan, ditumpai tapi nggak diarahkan. Wis sakarepmu awakmu nanti. Ternyata apa? Kuda ini kayak ada yang nonton, jalan terus menuju ke masjid, di mana di dalam itu ada Abu Hasan sedang menjalankan sholat tahajud. Halo? Bisa dimengerti ya? Nah, ketika si orang kaya ini di teras masjid, sayup-sayup mendengar dongane Abu Hasan. Ya Allah, wahai Allah, kula nyuwun dhateng panjenengan, yuga kula niki kelaparan. Kula nyuwun panjenengan paringi tedhan. Lah mendengar ini, akhirnya oh iki wong sing tak goleki. Orang kaya itu kemudian masuk ke masjid, kemudian salam, kemudian wahai Tuhan, perkenalkan saya namanya bla 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 ya. Ini saya mendapatkan wasiat dari orang tua saya ditinggali uang 1000 dinar. Ya. Dan saya disuruh mencari orang yang paling miskin di Mekah ini untuk memberikan harta tinggalan ini. Masya Allah, akhirnya dia menemukannya. Ternyata saya sudah berhari-hari mencari orang yang miskin, yang soleh, tapi enggak saya ketemukan. Sekarang saya ketemu di masjid ini. Oleh karena itu ambillah uang ini 1000 dinar dan 1 karung makanan. Jadi jaluk tolong dari Allah lewat sembahyang tahajud kontan dikabulkan. Itu di dalam kitab napa? Tadi saya terangkan kitabnya Bahrul Iman karangan Syekh Muhammad Said. Nek diterjemah bahasa Indonesianya Samudra Iman yang ditulis oleh Kiai Haji Muhammad Said. Jadi orang ini jaluk tolong dari Allah lewat sholat tahajud, kemudian langsung kontan dikabulkan di Gusti Allah. Inilah maksud ayat wasta'inu bisobri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khosid. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi sabar kemudian sholat. Kalau tadi sudah saya katakan sabar ada 3 macam. Sabar di dalam taat, sabar di dalam meninggalkan larangan, dan sabar di dalam menerima musibah. Orang pasti punya ujian, karena orang hidup pasti diuji. Gimana mungkin? Gak mungkin orang hidup itu gak diuji ya. Ya para nabi juga diuji. Kalau kita dengar ceritanya Nabi Yusuf, itu ujiannya luar biasa. Dibuang ke sumur oleh saudaranya ya, bahkan dijual menjadi budak, tapi karena kesabarannya akhirnya menjadi raja dan menolong seluruh keluarganya. Napa? Berkat kesabaran. Nek panjenengan diuji sabar, insyaallah diangkat derajate dening Gusti Allah. Keranten wong sing diuji ku wong sing bakal naik tingkat. Nggih napa nggih? Nek diuji lulus yo naik tingkat. Oleh karena itu perlu kita sabar, jaluk tolong dan teguh Allah dengan kesabaran. Sabar di dalam taat, sabar di dalam meninggalkan larangan, sabar di dalam menerima musibah. As-sabru alal musibah, sabar di dalam menerima musibah. Nabi Yusuf ya, Nabi Ayub ya, banyak yang lain. Orang-orang yang sabar itu akhirnya apa? Menang. Akhirnya menang keranten apa? Keranten kesabarannya. Tapi sabar itu enggak semudah yang kita ucapkan. Ngomongnya gampang, Cak, tapi ngelakonannya abot. Nggih apa nggih? Nggih. Tapi kalau kita sudah terbiasa insyaallah enteng. Ngapunten sangat nih. Saya ini diberikan sakit sudah 14 tahun. 14 tahun. Nggih. Mulai tahun 2012 April. Jadi 14 tahun ya. Dan saya tidak merasakan itu penyakit. Ini nikmat Allah. Karena kenapa? Di balik Allah menguji saya, Allah akan mengampuni dosa saya setiap saat kalau kita sabar. Nek panjenengan sabar, nerima ujian, insyaallah dosa panjenengan dipun sepuro dening Gusti Allah. Sing sabar Pak nggih?
Pak, Bu, nek bapake nakal sing sabar. Kira nggih, sing nakal niku biasa bapak napa ibu? Sing pencilaan niku lho. Bapak nggih ngaku, Bu. Sampeyan sing sabar nggih, sampeyan ndongaaken menilak waras-waras dhewe. Karena doa itu dahsyat nggih. Doa itu dahsyat, doa silahul mukmin. Saya ketika di Mekah, ketika haji, membeli kitab kecil judulnya Doa Imaduddin. Doa Silatul Mukmin. Doa itu luar biasa. Panjenengan punya problem apa aja, kalau panjenengan dongo, kemudian ikhtiar, tawakal, insya Allah diberikan jalan keluar, diberikan solusi. Oke, saya kira itu Bapak sekalian. Jadi kesimpulannya, ini masih ada waktu, nanti monggo digunakan untuk tanya jawab, kita perdalam lewat tanya jawab. Jadi kesimpulannya, kita hidup ini tidak ada yang tidak punya problem. Ya, pasti kita akan diuji. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kita pasti akan diuji, ya. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' dengan rasa takut, dengan kelaparan, dengan hilangnya nyawa, anak tercinta meninggal, suami tercinta meninggal, istri tersayang meninggal, itu ujian. Nek panjenengan sabar, insya Allah akan diberikan kemuliaan di sisi Allah SWT. Itu yang pertama. Panjenengan harus menanamkan sifat sabar, dan puasa melatih kesabaran. Masih ono panganan halal, bojo halal, tapi panjenengan sabar, tidak makan, tidak minum krana Gusti Allah. Nggih napa nggih? Jadi poso niku ngelatih kesabaran. Niki panjenengan minta tolong kepada Allah dengan sabar lewat puasa. As-saumu madrasatus sabri. Puasa itu melatih kesabaran kita. Keranten dengan kesabaran kita, masuk panganan enak ya enggak mangan nggih. Itu tanda bahwa kita sabar. Yang kedua, kita ini manusia lemah. Ya, kita mesti ada problem yang seringkali tidak mampu kita pecahkan, yang seringkali tidak mampu kita selesaikan. Duwe anak gak nurut, di bojo nakal, macam-macam nggih. Problem ekonomi, problem keluarga, problem sosial, macam-macam. Itu banyak problem, oleh karena itu kita perlu sandaran vertikal. Siapa sandaran kita? Golek sandaran beton, yaitu sandaran kepada Allah Subhanahu wa taala, kuat. Kalau kita bersandar kepada Allah, kuat. Tapi kalau kita bersandar kepada manusia, kecewa. Seringkali kita mengharapkan pada orang, ternyata tidak sesuai dengan harapan kita menjadi kecewa. Karena kecewa, sakit hati, stres, macam-macam. Oleh karena itu sandaran kita, iya karena butuh, wa iya karena ta'id. Hanya kepada Allah kami beribadah, hanya kepada Allah kami minta pertolongan. Itu dua kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya persilakan Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan. Sebelum dibuka pertanyaan, saya minta bantuan suratul Fatihah nggih. Karena hari ini Ketua Fatayat Pusat Ibu Margaret Aliatun Maimunah ya, itu tadi pagi wafat. Mudah-mudahan beliau diterima arwahnya di insya Allah, dan semoga ditempatkan di surga Jannatul Naim. Ala dunya wa alinatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Monggo silakan, ada waktu 15 menit ya untuk tanya jawab, untuk menjelang kita berbuka. Monggo silakan. Tolong disebutkan namanya nih, sebutkan namanya dari mana nih?
wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Syai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang saya tanyakan kepada Bapak Yai, mungkin sedikit saja, tapi mohon penjelasan. Sebetulnya minta lebih jelas dan lebih detail masalah yang selalu diutarakan oleh Bapak Yai atau Ustadz-Ustadz mengenai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang saya tanyakan supaya lebih jelas, lebih detail, lebih terang. Itu yang saya tanyakan Pak Yai. Jadi saya supaya lebih jelas, lebih detail, lebih enak saya mengetahui masalah penjelasan masalah rahmat. Baik, ini pertanyaannya mohon dijelaskan tentang rahmat. Oke, Ibu Bapak, di dalam Al-Quran itu ada kalimat yang bunyi Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, jadi kalau rahmat itu adalah kasih sayang Allah yang diberikan kepada seluruh makhluk yang ada di alam ini. Welase Gusti Allah datang semua makhluk. Oleh karena itu ada ayat yang menyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam. Kanjeng Nabi itu diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi rahmat itu adalah kasih sayang Allah yang diberikan kepada seluruh makhluk. Kalau manusia baik muslim maupun tidak muslim. Contoh niki bulan poso. Cina niku iman mboten? Ngapunten. Kata-katai saudara kita Chinese itu iman mboten? Mboten nggih. Dia iman dengan agamanya, tapi tidak iman secara Islam. Kalau dalam konteks tauhid disebut kafir. Ngira nggih. Tapi uripe ya napa? Nek poso ngeten dodolane laris mboten? Laris. Dodol sajadah nggih, laris nggih. Dodol tasbih nggih laris, padahal orang tidak beriman. Itu namanya rahmat yang diberikan kepada seluruh makhluk Allah di dunia saja. Ya. Itu untuk orang yang non muslim. Tapi kalau orang mukmin muslim diberikan sampai di akhir namanya rahman. Ya. Jadi rahman, kasih yang Allah itu hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman, orang yang percaya dan melaksanakan ibadah datang Gusti Allah. Tapi rahmat untuk semua makhluk di alam ini. Wong kafir, wong Islam kabeh oleh rahmat. Dauke niku nggih, wong Buddha, wong Kristen, wong Hindu, kabeh dodol nek poso ngeten rame. Niku oleh rahmate Gusti Allah. Saged dipaham? Ada lagi pertanyaan mungkin? Nggih. Monggo yang lain, Ibu-ibu mungkin. Ini tambahan. Lah orang yang berpuasa pasti oleh rahmate Gusti Allah. Karena apa? Kanjeng Nabi pun jamin awaluhu rahmah. Sapa wae sing menyelesaikan puasa 10 pertama Ramadan, maka dia mendapatkan rahmat. Per bulan pertama disebut dengan rahmat. Awaluhu rahmah wa ausatu maghfirah wa akhiru itqun minanar. Niki hadis sahih. Jadi panjenengan poso pertama 10 hari ini sudah 10 hari panjenengan pasti oleh rahmat Allah, oleh kasih sayangnya Gusti Allah. Contoh paling kecil apa? Urip sampean tenang, atine tentrem. Nggih napa nggih?
Ketenangan hati itu nilainya luar biasa, nggak bisa dinilai dengan harta ya. Ketenangan batin, ketenangan hati itu salah satu bentuk rahmati Gusti Allah. Panjenengan berislam, beriman itu juga rahmat, namanya rahmat hidayatuddin, oleh rahmat hidayah agama. Ini panjenengan oleh rahmat, panjenengan belum tentu menjadi orang Islam. Kalau tidak menjadi orang Islam, belum tentu ya pasti tidak selamat. Kira begitu. Oleh karena itu kita patut bersyukur panjenengan oleh rahmat iman dan rahmat Islam dan rahmat yang lain. Saya kira begitu gitu. Monggo yang lain silakan. Ibu-ibu mungkin ibu-ibu. Monggo tanya apa aja. Saya ada? Adik-adik, apa yang saya sampaikan tadi itu sulit dipahami? Oke. Baik, saya kira itu Ibu Pak. Yang terakhir, monggo panjenengan ten bulan Ramadan niku ndonga dateng Gusti Allah nggih. Sing kata-kata ndonga keranten di dalam hadis yang saya baca di dalam kitab Tampil Wafilin, Gusti Allah niku setiap malam Ramadan memerintahkan malaikat untuk turun ke bumi. Nggih. Yaqulullahu fi kulli lailatin min Ramadan salasa marot. Gusti Allah itu setiap bulan Ramadan merintahkan kepada para malaikat mudhun ning bumi golei 3 golongan. Siapa yang dicari? Yang pertama, hal min sailin, orang-orang sing gelem donga, wong-wong sing gelem njaluk, fauti sulahu, akan aku kabulkan permintaannya. Mila ini panjenengan monggo di problem maupun segera memohon kepada Allah, terutama di dalam bulan Ramadan. Pasti doanya dikabulkan. Itu pertama. Yang dicari adalah orang yang donga di dalam bulan Ramadan. Sing nomor kali hal min taibin fatu bilih, wong-wong sing padha gelem tobat. Kita ini manusia, menungso niku panggonane dosa. Nggih napa nggih? Al insanu mahalul khata wan nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa, dosa. Oleh karena itu agar dosa kita bersih, maka panjenengan harus segera bertobat. Kalau pernah melakukan dosa besar, segera bertobat. Dosa kecil pun lama-lama menumpuk, segera bertobat. Ini panjenengan tobat di bulan Ramadan, pasti akan diterima tobatnya. Hal min taibin fa'tu bilih. Adakah orang yang tobat akan kuterima tobatnya? Ini panjenengan tobat, panjenengan ngelampahi sholat tobat. Halo, Bu, sholat tobat 2 rakaat malam hari, sholat tobat, sholat hajat, tahajud, baru witir. Sholat tobat nomor rakaat, ndonga, maca istighfar, insyaallah dosa kita damai. Yang terakhir, hal min mustaghfirin faghfirhu. Gusti Allah merintahkan malaikat golek wong sing seneng maca istighfar. Untuk apa? Faghfiru lahu, akan diampuni dosa-dosanya. Jadi 3 golongan yang akan dicari oleh para malaikat atas perintah Allah, golek wong telu, wong sing gelem donga, wong sing gelem tobat, wong sing gelem maca istighfar. Saya kira itu aja tambahan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mugi-mugi panjenengan sing rawuh ten majen iki sedaya dipun paringi sehat panjang umur. Amin. Sing kompak amin. Mugi-mugi panjenengan diparingi sehat panjang umur, barokah rizkine, barokah keluargane, barokah anak turune, semoga istiqomah dan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Monggo sambil menunggu waktu berbuka nggih membaca istighfar. Sareng-sareng yang semangat
asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah. Sareng-sareng sing kompak. Astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kurang berapa menit? Nggih, monggo dikirimin. Baik Bapak Ibu, demikianlah kajian menjelang berbuka yang telah disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Sunarto tentang pentingnya sholat dan sabar sebagai penolong. Marilah kita tutup kajian menjelang berbuka ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.